Nah guys, jadi perawatan paper paper non itu pahaka ini tuh sebenarnya pada buntal umumnya ya, kayak perawatannya atau apa. Cuman ini tuh jadi kayak gini ya. Saya jelaskan sedikit lah. Ini seharusnya satu tank itu cukup papernya itu satu ekor. Karena takutnya apa? Takutnya berantem. Dikarenakan terkadang nih kita ngasih makan udah berlebihan ya kan, misalkan 4 udang atau misalkan pakai cere 4, tapi terkadang ada satu ekor dari si paper pahaka ini tuh dia tuh kayak apa ya, kayak misalkan rakus kayak gitu, jadi terkadang suka berantem kayak gitu. Jadi makanya kenapa worth it-nya itu satu akuarium satu paper pahaka kayak gitu. Mau buntal manapun kayaknya menurut saya lebih bagus satu ekor, supaya biar dia tuh galak atau settle lah intinya, biar dia kayak enak juga kan di progres kayak gitu. Kalau masalah dari segi pakan nih, dari segi pakan, kalau misalkan size-nya masih di ukuran seperti yang saya punya, misalkan ini kan 67 cm ya teman-teman, 67 cm. Nah jadi kalau saya pribadi kasih makannya itu cukup pakai udang. Udang kan terkadang ada udang rawa atau udang sawah ya kan. Udang sawah itu kan kecil-kecil, kalau udang rawa agak besar. Udang rawa kalau saya pribadi dibagi dua seperti itu. Kalau misalkan udang sawah satuan juga cukup karena dikunyah ya teman-teman. Nah kalau misalkan cacing beku juga bisa kalau di ukuran masih di 6-7 cm. Nah kalau misalkan kayak pakan utamanya ya kalau saya ya impun ya cere, terus udang, terus kayak cacing beku. Nah kalau misalkan size-nya udah di 10-11 cm, dia udah bisa makan yang keras, seperti halnya kayak keong bisa. Terus kayak misalkan kepiting, tahu kan kepiting, kayak kepiting selokan atau kepiting sawah lah. Nah kayak gitu kan, itu tuh kayak bisa untuk ngelatih giginya biar tambah tajam lah, tambah kuat, kayak tambah pendek juga, tambah kuat lah intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan size-nya makin besar, dia tuh ya bisa makan yang keras-keras kayak gitu teman-teman. Dan kita kalau misalkan nggak pakai filtrasi, nah menurut saya biopom juga bagus. Cuman kenapa saya di sini ada media batu kali terus pasir, biar kayak amoniak itu diam, jadi nggak kemana-mana gitu. Amoniak tuh jadi ya si pupnya itu dia tuh kayak misalkan terdampar di pasir nih. Nah sama saya tuh terkadang di sifonnya kita bantu seminggu 3 kali 4 kali teman-teman. Jangan sampai si airnya itu kayak keruh atau kayak amoniaknya terlalu tinggi, itu nggak baik. Jadi si buntalnya pasti cepat sakit, terus tiba-tiba mati pasti bisa. Yang terpenting satu dulu sih menurut saya, poin utamanya satu, kita harus jaga air, kondisi air biar tetap bagus, biar tetap kayak enak untuk si ikannya, biar si ikannya tetap sehat juga seperti itu. Pokoknya pembahasan saya dari ya mulai kasih makan, terus kayak ya filtrasi, pokoknya cukup segitu ya teman-teman. Pokoknya cekicrot. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang ntar next kita bahas tentang lele ini ya, yang lele terbesar. Apakah ada yang tahu lele apa ini? Pokoknya bukan lele sangkuriang ya teman-teman, apalagi lele dumbo, bukan. Oke, ini besarnya 1,5 sampai 2 meter. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.